Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Prajna 1208 yang berjudul Apartemen Sepi yang Ramai. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. 5 bulan berdampingan dengan yang tak kasat mata. Apartemen sepi yang ramai. Sebuah cerita dari Prajna 1208 based on true story. Hey, aku mau cerita semasa kerja praktek dulu. Maafkan aku kalau ceritanya nggak serem-serem banget ya. Oke, next. Aku seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Jawa Tengah. Di tahun 2017, tahun ketiga kuliah, aku harus menjalani kuliah praktek di salah satu perusahaan di Jakarta. Aku bersama 2 temanku, Indra dan Retno. Oh ya Sobat Horor, sebelumnya semua nama di sini aku samarkan ya. Oke, lanjut. Selama di Jakarta, kami bertiga tinggal di sebuah apartemen milik Pak Anwar, manajer perusahaan tempat kami kerja praktek. Beruntung kami memperoleh tempat tinggal secara gratis selama kami KP. Tapi di apartemen itulah semua hal janggal itu terjadi. 15 April 2017. Kami bertiga berangkat menuju Jakarta. Kala itu kita sampai di sana malam hari. Aku lupa tepatnya jam berapa. Pak Anwar menjemput kami di stasiun. Sungguh baik hati sekali beliau. Lalu kami diantar ke apartemen di mana kami akan tinggal. Di lantai 6 Tower B nomor 607. Tidak ada perasaan aneh saat memasuki apartemen itu. Hanya satu yang aku rasakan saat di lorong lantai 6. Ya, sepi. Kami diantar Pak Anwar sampai ke dalam apartemen sambil menunjukkan isinya. Ada 2 kamar, 1 kamar besar dan 1 kamar kecil. Ruang tamu yang menyambung dengan dapur dan 1 kamar mandi di dekat pintu masuk. Untuk pembagian kamar, aku dan Retno di kamar besar dan Indra di kamar kecil. Singkat cerita, kami memulai kerja praktek dan kehidupan di sini dengan normal tanpa gangguan apapun. Sampai Indra bercerita. Karena ternyata dia setiap malam sulit tidur karena dia sering mimpi buruk didatangi oleh sosok wanita berambut panjang. Sampai dia tidak berani untuk tidur di kamar kecil itu lagi. Dia memilih tidur di ruang tamu depan kamarku dan Retno. Jujur, aku sedikit peka dengan hal semacam itu. Saat aku cek kamar Indra, memang rasanya sedikit berbeda. Tapi aku tak melihat sesosok apapun. Mungkin karena belum terbiasa dengan suasana baru, pikirku. Beberapa hari setelah itu, kejadian aneh mulai kami alami. Malam itu kami bertiga pulang ke apartemen menjelang maghrib. Oh ya teman-teman, apartemen di sini banyak yang tidak berpenghuni ya, alias kosong. Di lantai 6 yang kami huni hanya 6 unit yang dihuni. Malah yang lantai lain paling hanya 2 atau 3 yang dihuni. Oke, lanjut. Setelah selesai di apartemen, Retno langsung ke kamar untuk bersih-bersih, sedangkan Indra menonton TV di ruang tamu. Lalu aku masuk untuk memutuskan mandi. Saat masuk ke kamar mandi, aku baru saja menutup pintu. Belum sempat ku lepas gagang pintunya, di luar ada yang mengetuk. Langsung ku buka pintu kamar mandi itu, dan gak ada siapa-siapa. Aku berpikir itu ulah iseng Indra. Tapi Indra masih belum beranjak dari depan TV. Perasaanku mulai tak enak kala itu. Karena penasaran, aku cek di pintu keluar karena memang kamar mandinya kan sebelahnya sama pintu keluar.
Lorong tampak remang-remang karena ujung lorong lampunya tidak dinyalakan. Mataku langsung menangkap sosok putih yang aku yakini itu adalah sosok pocong. Tapi dia tampak dari belakang. Aku langsung menutup pintu berusaha mencerna apa yang baru saja aku lihat. Retno dan Indra yang paham aku memiliki sedikit kepekaan dengan hal itu, mereka bertanya padaku, apa yang terjadi? Aku ceritakan semua dan setelah itu aku meminta Retno untuk berjaga di depan kamar mandi. Maaf ya Retno, aku parno soalnya. Oke, lanjut. Lift ada di kedua ujung lorong. Satu menuju gerbang depan dan satunya menuju gerbang belakang. Di kedua ujung lorong itu selalu gelap karena unit-unit yang di dekat lift itu semua tidak berpenghuni. Jadi ya makin parno aja kalau naik turun lift pas malam gitu. Indra mulai gak nyaman tinggal di sana karena dia benar-benar baru bisa tidur setelah subuh. Meski dia sudah pindah ke ruang tamu. Dia mengaku kerap mendengar suara tangisan wanita dari kamar kecilnya. Anehnya hanya Indra yang mendengar suara itu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di Bekasi bersama kakaknya. Kini tinggal aku dan Retno yang tinggal di sana. Oh iya, apartemen ini kedap suara. Jadi begitu pintu masuk ditutup, suara dari luar gak akan bisa kedengeran. Nah, selang sehari setelah Indra pindah, gangguan-gangguan itu mulai muncul lagi. Malam itu aku dan Retno sedang mengobrol di kamar sembari menunggu waktu tidur. Seperti biasa, pintu kamar sudah kami tutup dengan rapat. Tiba-tiba dari dapur terdengar suara seperti piring diketuk-ketuk pakai sendok. Ting, 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 gitulah suaranya. Aku dan Retno langsung diam dan saling berpandangan. Tanda kami berdua mendengarkan hal yang sama. Masa iya tikus? Gak mungkin juga suara dari luar kan? Suara itu muncul hampir tiap malam, tapi tidak satu pun dari kami yang berani membuka pintu kamar dan memastikan apa yang terjadi. Semakin hari semakin menjadi, gak hanya suara piring, tapi juga suara orang mondar-mandir di ruang tamu. Suara-suara itu terus muncul saat aku dan Retno sudah di kamar dan hendak tidur. Seminggu berlalu, suara-suara itu terus muncul di malam hari. Sebenarnya ingin melihat, membuka pintu kamar gitu, tapi takut juga kan kalau kita lihat yang enggak-enggak kayak pas di lorong. Dan kali ini mereka semakin berani. Yang kali ini aku dan Retno dengar membuat kami benar-benar ingin pulang ke rumah. Malam itu seperti biasa, aku dan Retno sedang asyik ngobrol di tempat tidur. Aku masih ingat, kala itu sekitar jam 10 malam. Pintu kamar sudah tertutup dengan rapat. Tiba-tiba terdengar suara kaki mondar-mandir di depan pintu kamar. Dan tak lama setelah itu, terdengar suara serak nenek-nenek. Kira-kira seperti ini. Aku dan Retno terdiam. Retno ketakutan, aku pun sama. Siapa yang gak takut dengar suara seperti itu? Apalagi kamar ini kan kedap suara. Yang di sini kan cuma aku dan Retno. Suara itu terdengar cukup lama. Aku berkali-kali membaca ayat kursi sampai suara itu menghilang. Sejak kejadian suara nenek-nenek itu, aku dan Retno semakin parno saat di apartemen. Lanjut ya, kejadian-kejadian horornya masih banyak banget. Malam itu aku dan Retno sedang bersantai di ruang tamu. Kira-kira pukul 9 seingatku. Aku melihat keluar jendela untuk mencari udara segar.
Pemandangan dari luar jendela langsung menuju ke kolam renang yang ada di tengah apartemen. Baru jam 9 tapi apartemen sudah sangat sepi. Di kolam renang itu aku melihat sesosok perempuan berambut panjang dan bergaun putih mengambang dengan posisi tengkurap. Badanku sontak mematung beberapa detik. Setelah sadar, aku langsung memberitahu Retno apa yang aku lihat. Retno langsung melihat ke arah kolam renang. Tapi kosong, tidak ada sosok itu. Hari demi hari kejadian-kejadian semakin menjadi-jadi. Retno mengaku pernah melihat bayangan hitam menyerupai sosok perempuan di depan kamar mandi. Kejadian itu bermula saat aku pergi keluar bersama temanku dan Retno sendirian di apartemen. Dia duduk di ruang tamu dan merasa ada yang mengawasinya dari depan kamar mandi. Retno tidak berani menoleh ke arah kamar mandi. Selang beberapa saat, dia menoleh dan melihat sekelebat bayangan hitam menyerupai sosok perempuan. Retno ketakutan. Dia ingin masuk ke kamar juga tapi tidak berani. Sampai akhirnya dia tetap mematung di ruang TV sampai menunggu aku pulang. Kejadian yang dialami Retno juga kualami saat Retno harus pulang ke rumahnya. Selama 2 hari 1 malam mau tidak mau aku harus di apartemen sendirian. Rasanya pengen ikut pulang kala itu. Aku masih ingat itu weekend dan KP ku libur. Rasanya aku tak ingin ada matahari tenggelam. Malam menjelang. Aku berusaha bersikap setenang mungkin, seolah kejadian-kejadian janggal kemarin tak pernah terjadi. Aku bersantai di ruang tamu sambil memainkan ponsel. Dari arah depan kamar mandi, aku melihat ada yang lewat. Nah, ini nih, kataku dalam hati. Aku gak berani menoleh. Kemudian aku memutuskan untuk masuk ke kamar karena bener-bener suasananya terasa gak enak banget. Pintu kamar kututup rapat. Aku video call orang tuaku supaya ada teman mengobrol. Tapi entah mungkin itu sinyalnya yang gangguan apa gimana, video call kala itu gak selancar biasanya. Video call sering mati sendiri. Mungkin jaringannya gangguan, pikirku. Malam terasa sangat panjang. MP3 di ponselku tidak kumatikan sama sekali supaya tidak sunyi. Tapi ternyata aku masih bisa mendengar suara-suara itu. Dari depan kamar terdengar suara langkah kaki yang diseret mendekat ke arah kamarku. Panik dong, mau gimana juga bingung. Srah, srah, srah. Suara itu kian mendekat. Setelah benar-benar mendekat di depan pintu kamar, suara itu tiba-tiba menghilang. Aku sedikit bernafas lega meski masih ketakutan parah. Teror berhenti sampai di situ? Enggak, kalian salah besar. Suara-suara piring seperti biasa juga terdengar. Suara-suara itu terdengar beberapa saat setelah suara langkah kaki itu menghilang. Oh ya sobat horor, kan kamarku dan kamar Indra itu AC-nya satu di tengah-tengah. Jadi ada celah yang cukup besar di antara kamar kami. Mataku tertuju di celah itu. Duh, lupa nyalain lampu kamar Indra, pikirku. Aku berusaha untuk tidak menoleh ke sana lagi karena aku merasa gak enak banget. Tapi seperti ada tarikan yang menyuruh aku untuk menoleh. Dan aku melihat sosok wanita sedang mengintip ke arah kamarku. Matanya memerah. Astaga, aku masih sering ketakutan kalau keinget itu. Aku langsung memalingkan pandanganku. Selang beberapa saat aku noleh lagi dan perempuan itu menghilang.
Kuputar MP3 alunan ayat kursi berulang-ulang sampai pagi hari. Keesokan harinya, aku menghubungi Indra untuk ke apartemen sampai Retno pulang. Syukurlah, sore itu Indra datang. Aku sedikit lega. Weekend selanjutnya setelah aku sendirian di apartemen, kami bertiga pergi keluar untuk menonton film. Aku lupa film apa, yang jelas film horor Indonesia. Aku, Retno, dan Indra duduk di barisan keempat dari belakang. Hanya sedikit yang menonton kala itu. Studio sangat longgar. Aku masih ingat, 3 barisan kursi belakang kami kosong. Aku tidak berpikiran apa-apa kala itu. Sebelum film dimulai, aku dan Retno foto bersama. Singkat cerita, kami bertiga kembali ke apartemen sekitar pukul 10 malam. Sembari bercerita, aku melihat foto-foto selama di bioskop tadi. Dan yang bikin aku takut, di salah satu fotoku dan Retno sebelum film dimulai, kursi barisan paling belakang ada sesosok perempuan muka rata, berambut panjang yang ikut terfoto. Aku terkejut. Kutunjukkan foto itu pada Indra dan Retno. Mereka pun heran. Sayangnya foto itu tiba-tiba menghilang. Di ponselku juga tidak ada. Bahkan Indra yang sempat mengunggah foto itu di Instagramnya juga tiba-tiba postingannya menghilang selang beberapa hari. Sampai sekarang kami mencoba mencari foto itu tetap aja nggak ketemu. Padahal udah di backup di laptop tapi tetap nggak ada. Oke, lanjut di apartemen lagi ya. Beberapa minggu setelah itu, Wati temanku berkunjung ke apartemen. Dia juga termasuk orang yang sedikit peka dengan hal semacam itu. Tapi dia hanya bisa merasakan kehadiran mereka, tapi tidak dengan melihatnya. Di apartemen ini memang ada rooftop. Wati mengajak untuk naik ke atas. Setiap orang di sini punya kartu akses untuk menggunakan lift. Tapi hanya bisa mengakses lift sesuai dengan lantai unit yang dihuni. Jadi aku dan Retno hanya bisa mengakses sampai di lantai 6. Nah, untuk naik ke rooftop itu aku, Retno, dan Wati menumpang orang yang akan naik ke atas. Tapi saat itu orang yang kami ikuti ternyata hanya sampai di lantai 17. Sedangkan di apartemen itu ada 21 lantai. Terpaksa 4 lantai ke atas kami melewati tangga darurat. Lampu pada tangga darurat tidak terlalu terang, tapi aku tak melihat sosok apapun. Sampai di lantai 21 tinggal ada 1 tangga. Gelap. Tidak ada lampu penerangan sama sekali. Di ujung tangga ada 1 pintu menuju ke atas. Saat menaiki tangga, Wati berada di paling depan. Namun suasana semakin tak mengenakan. Meski aku tak melihat apapun, aku sudah tak yakin saat Wati akan membuka pintu itu. Langsung kucegah dia dan kami bertiga memutuskan untuk turun. Tapi saat di lantai 19, aku melihat sosok perempuan bergaun putih yang sama seperti yang kulihat di kolam renang. Dia menunduk sehingga aku tak bisa melihat wajahnya. Rambutnya yang panjang juga menutupi wajahnya. Dia ada di depan lift. Dan sepertinya lantai 19 itu sama sekali unitnya tidak ada yang berpenghuni. Aku langsung mengajak Retno dan Wati untuk segera turun ke bawah. Weekend selanjutnya ada 3 kakak pembimbing KP, sebut aja Kak Ali, Kak Adi, dan Kak Rahman berkunjung ke apartemen. Kebetulan Kak Adi ini seorang indigo. Aku menceritakan semua kejadian yang aku dan Retno alami. Kak Adi bilang, "Iya, di sini emang rame. Sejak dari lift dan lorong emang udah nggak enak. Kalau di sini ada di kamar mandi sama di kamarnya Indra, ada sosok wanita," katanya.
Mereka berkunjung saat masih siang hari, jadi suasananya masih biasa saja menurutku. Tapi Kak Adi bisa menjelaskan sedetail itu. Kejadian terakhir yang ingin kuceritakan di sini adalah ketika aku dan Retno seperti biasa sedang mengobrol menunggu kantuk datang di malam hari. Tidak ada suara-suara seperti biasa. Sunyi, senyap, dan damai. Sampai aku dan Retno terlelap. Lalu tiba-tiba aku mengalami tindihan. Ya, tindihan. Kalian tahu kan tindihan? Aku seperti setengah sadar. Badanku kaku tak bisa bergerak. Kupaksa untuk membuka mataku. Setelah terbuka, aku melihat sosok wanita itu tepat di depan wajahku. Rambutnya menutupi wajahku. Aku masih ingat betul. Matanya melotot berwarna hijau. Aku merasa tangannya mengacak-acak rambutku. Sungguh, itu masih tergambar dengan lekat di ingatanku sampai sekarang. Aku menutup mataku, badanku kaku. Mulutku berteriak tapi tidak mengeluarkan suara sama sekali. Aku hanya membaca doa-doa sebisaku berharap semua kembali normal. Entah berapa lama aku di posisi itu, dia terus mengacak-acak rambutku. Sampai akhirnya aku bisa sadar. Posisi tidurku masih sama, tapi rambutku bener-bener acak-acakan. Kepala rasanya perih sekali seperti tercakar sesuatu tapi tak berbekas. Keringat dingin mengucur deras dan aku tak berani lagi untuk kembali tidur. Setelah gangguan itu, gangguan-gangguan yang muncul hanya seperti suara piring dan langkah kaki. Tidak sampai menampakkan sosoknya. Aku dan Retno berusaha untuk menjalani hidup seberani mungkin. Dan berharap kerja praktek kami lekas berakhir. Dan selesai. Gimana Sobat Horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!